Hai teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang geometri bangun datar. Adapun pokok pembahasan utama yang akan kita bahas di materi geometri bangun datar. Yang pertama definisi dan macam dari geometri, yang kedua jenis dan sifat dari geometri, dan yang ketiga rumus geometri, keempat konsep geometri, dan yang kelima penerapan. Geometri adalah suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Sedangkan kalau geometri bidang datar adalah apabila keseluruhan komponen dari bangun itu terletak pada satu bidang. Macam-macam objek geometri. Yang pertama, titik. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Kedua, garis. Garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Jika garis hanya memiliki pangkal tanpa adanya ujung, maka disebut sinar garis. Tapi jika garis tersebut memiliki pangkal dan ujung, maka disebut dengan segmen garis. Yang ketiga, bangun. Jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan terbentuk sebuah bangun. Bangun ini terbagi menjadi dua macam, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Yang keempat, sudut. Sudut merupakan daerah yang terbentuk dari dua sinar garis dengan pangkal yang sama. Suatu sudut diberi nama dengan satu atau tiga huruf kapital, contohnya sudut ABC, dan lain sebagainya. Jenis dan sifat geometri. Pada kali ini kita akan membahas salah satu bangun datar dari geometri, yaitu bangun persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun datar dua dimensi yang memiliki dua bentuk pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar, memiliki 4 sudut siku-siku dengan panjang sisinya yang berhadapan sama panjang. Selanjutnya ada ciri-ciri dan sifat dari bangun datar persegi panjang, yaitu antara lain memiliki 4 sisi, di mana kedua sisi tersebut saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Dan yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat. Ketiga, memiliki 2 diagonal atau garis melintang yang berpotongan menjadi 2 bagian yang sama panjang. Keempat, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan simetri putar. Dan yang kelima, memiliki sisi-sisi persegi panjang yang saling tegak lurus. Contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk persegi panjang. Ada papan tulis, pintu rumah, dan juga kotak pensil. Selanjutnya, rumus persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar mirip bujur sangkar, namun dua sisi yang berhadapan lebih pendek atau lebih panjang dari dua sisi yang lain. Dua sisi yang panjang disebut panjang, sedangkan yang pendek disebut lebar. Nah, rumus dari persegi panjang yaitu keliling 2 dikali panjang tambah lebar dan luasnya panjang dikali lebar. Konsep geometri berkaitan dengan ide-ide dasar yang selalu berkaitan dengan titik, garis, bidang permukaan, dan ruang. Konsep geometri bersifat abstrak, namun konsep tersebut dapat diwujudkan melalui cara semi-konkret ataupun konkret. Bangun ruang merupakan suatu bangun yang mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya mempunyai 2 dimensi, yaitu hanya panjang dan lebar. Bangun ruang ini dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama, bangun ruang sisi datar, di mana semua sisinya datar, seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, di sini ada contoh penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama adalah Pak Jeno memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 meter dikali 12 meter. Dan rencananya akan dibentuk kolam ikan berbentuk persegi dengan ukuran 4 meter. Lalu berapakah kebun Pak Jeno yang tidak dibuat kolam ikan? Nah, pembahasannya berikut ini.
Panjang kebun diketahui 16 meter dan lebar kebun adalah 12 meter. Sedangkan ukuran kolam renang ikan yang akan kita buat berukuran 4 meter. Sehingga diketahui luas kebun sama dengan panjang dikali lebar, yaitu 16 dikali 12, sama dengan 192 meter persegi. Lalu kita mencari luas kolam, yaitu dengan rumus sisi kali sisi. Kita masukkan panjang sisinya yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16 meter persegi. Dan hasil akhirnya di kebun Pak Jeno yang tidak dibuat kolam adalah 192 meter persegi dikurangi 16 meter persegi. Dan hasilnya adalah 176 meter persegi. Itu tadi adalah pemaparan saya tentang materi geometri bangun datar persegi panjang. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.